Kami turut menyoroti Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia yang menggelar konser bertajuk Panggung Rakyat Bongkar. Acara kolaborasi orasi kebangsaan dan konser musik ini digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Acara dihadiri oleh Iwan Fals, Jamrud, serta para pegiat HAM dan anti korupsi. Lebih lengkap soal konser bongkar di Gelora Bung Karno, Jakarta, kita akan dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Sebetulnya apa pesan yang dibawa dalam kegiatan ini, Valen? Iya, selamat petang Tifal dan juga saudara. Jadi pesan yang tersurat serta tersirat dalam acara konser Panggung Rakyat Bongkar ini ada 3 sebenarnya, yakni selamatkan demokrasi, tegakkan hak asasi manusia, dan juga kembali membangunkan semangat dari masyarakat sebagai masyarakat yang anti korupsi. Memang acara ini digelar sebagai peringatan Hari Anti Korupsi dan juga Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang memang diperingati pada hari ini 9 Desember 2023. Dan ini juga menjadi komitmen kepada dari yang penyelenggara acara kepada masyarakat juga bagaimana sama-sama ini untuk kemudian menjadi masyarakat anti korupsi, karena saat ini tantangan ke depannya adalah musuh terbesar negara adalah mengenai korupsi yang dampaknya juga menjadikan masyarakat jauh daripada kesejahteraan. Kemudian memang acara ini juga diadakan sebagai sarana untuk kemudian menghormati atau penghormatan terhadap hak asasi manusia, utamanya bagi mereka korban pada kerusuhan Mei 1998. Kemudian siapa saja tokoh yang hadir dalam acara ini? Sebenarnya Tifal dan juga saudara, beberapa elemen masyarakat ini memenuhi tempat ini. Di antaranya adalah mereka pegiat HAM, budayawan, pakar ekonomi, tokoh masyarakat, pegiat anti korupsi, hingga akademisi. Ada juga penampilan dari sejumlah musisi, yang mana memang tadi kami juga sempat ada pernyataan yang menarik begitu ya, yang utamanya disampaikan oleh Anto Baret, bahwa selain tadi ada 3 poin dari acara ini juga yang disebut-sebut adalah kegelisahan dan heran. Karena bangsa ini yang mengakui kebudayaan, tapi justru tidak memasukkan segmen kebudayaan dalam debat Pilpres yang nantinya akan digelar selama 5 kali. Tentu masih banyak orasi-orasi yang nantinya juga akan ditampilkan, termasuk juga lagu-lagu yang akan disampaikan oleh musisi kritikal yang memang kita ketahui bahwa banyak sekali makna-makna yang di dalamnya juga tercurahkan untuk pembangunan pemerintahan bangsa Indonesia. Demikian, Tifal. Dari GBK Senayan, Jakarta, Valentina Sitorus melaporkan. Terima kasih.